Tyler Perry membantah tuduhan pelecehan seksual dari seorang model. Dalam dokumen hukum terbaru, Perry menanggapi gugatan jutaan dolar yang diajukan padanya. Dia berargumen di pengadilan bahwa ada beberapa alasan klaim ini harus dibatalkan. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Baiklah, sebentar saja saya harus bilang ini adalah waktu itu lagi. Waktu pajak selalu membuat stres. Tunggakan pajak, SPT belum dilapor, menarik dana, 401k atau tagihan tak terduga. Apapun alasannya, akibatnya sama. Denda naik, bunga berjalan. Anda bisa berutang lagi tanpa rencana. IRS tidak menunggu. Mereka bisa memotong gaji, menyita properti, atau mengajukan tanpa persetujuan Anda. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, Tax Network USA telah menyelesaikan utang lebih dari 1 miliar dolar. Berapapun jumlahnya, mereka membantu wajib pajak kembali ke jalur benar. Mereka juga bisa membantu Anda, jadi segera hubungi sekarang. Mereka menawarkan panggilan investigasi gratis dengan IRS dan membuat rencana jelas untuk Anda. Jangan tunggu surat IRS berikutnya. 866-981-4548 atau kunjungi tenusa.com/LC atau klik tautan di bawah ini. Nah, ada gugatan Tyler Perry yang kembali memanas sekarang. Aktor dan sutradara itu menanggapi gugatan 77 juta dolar yang diajukan padanya Desember lalu di Pengadilan Negara Bagian California. Dalam jawaban hukumnya atas gugatan itu, nanti saya jelaskan maksudnya, hal ini sangat spesifik dan khusus. Saya akan memberitahu Anda apa yang diargumenkan, oke? Tapi pertama-tama saya harus menjelaskan latar belakangnya dulu. Ada seorang model aktor bernama Mario Rodriguez yang tampaknya mendapat peran kecil di film Tyler Perry tahun 2016, Bu Amedea Halloween. Gugatan terhadap Tyler Perry mencakup tuduhan pelecehan dan penyerangan seksual, sengaja menimbulkan penderitaan emosional, serta kelalaian retensi karyawan. Gugatan ini juga menyebut pihak lain. Gugatan ini juga menargetkan perusahaan produksi dan Lionsgate, studio yang mendistribusikan filmnya. Pada dasarnya, mereka dituduh mengetahui dan membiarkan perilaku tidak pantas yang diduga dilakukan. Lalu, apa tuduhan utamanya? Rodriguez mengklaim Perry menjanjikan peran di Hollywood untuk merayunya, melakukan pendekatan, menyentuh, dan melecehkannya secara seksual. Gugatan itu menunjukkan pola dugaan dengan mengisolasi dirinya, menggali trauma masa kecil, meningkatkan kontak fisik, dan membuat ajakan eksplisit. Rodriguez menyatakan, Perry ingin bertemu membahas tawaran peran akting dan sempat berkata, "Kamu tahu, Mario, aku bukan orang yang buruk untuk kamu kenal dan ada di pihakmu." Namun, Rodriguez menuduh semua ini hanya tipu muslihat, karena Perry sebenarnya ingin melecehkannya secara seksual. Dia membicarakan tentang ketertarikan pribadi, ketertarikan secara personal, dan dia menyoroti bagaimana banyak dari kejadian ini terjadi di rumah Perry saat dia berkunjung ke rumahnya. Dan sang pembuat film akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan pribadi kepadanya, diduga ini terjadi pada suatu saat. Kutipannya, Tuan Perry mengatakan kepadanya, "Kamu punya banyak trauma dalam dirimu. Percaya atau tidak, kita punya banyak kesamaan." Tuan Perry menyuruh Tuan Rodriguez berdiri dan berkata, "Sini bro, biar saya peluk." Tuan Perry memeluk Tuan Rodriguez dan berkata, "Ini bukan salahmu." Saat itu, Tuan Rodriguez merasa Tuan Perry sedang mencoba mengulang adegan terkenal Matt Damon dan Robin Williams dari film Good Will Hunting tahun 1997. Rodriguez diduga mengklaim pertemuannya dengan Perry berubah menjadi invasif secara fisik. Tuduhan pada Perry termasuk mengelus bahu dan dada Rodriguez sambil berkomentar sugestif serta mengelus bagian dalam pahanya. Saat Rodriguez mulai tak nyaman, Perry tetap bersikeras dan berkata, "Santai saja. Aku janji, aku orang baik yang layak kamu kenal dan ada di pihakmu. Santai saja, jangan tegang. Kalau kamu ikut, aku akan jaga kamu selamanya dan kamu nggak perlu khawatir. Aku yakin kamu akan berubah pikiran." Dia menuduh Perry akan memanipulasi keuangan Rodriguez, diduga berkata, "Kalau kamu nurut, aku akan jaga kamu dan tak perlu khawatir apapun lagi." Perry juga diduga mengatakan bahwa dia sendiri, kutip, pernah dilecehkan secara seksual saat masih kecil dan dia menggunakan hal ini
untuk mencoba memanipulasi atau melakukan grooming pada Rodriguez. Dan pengaduan tersebut menyatakan bahwa dia menggunakan trauma yang sama itu sebagai taktik untuk membangun kepercayaan sebelum melakukan pendekatan lebih lanjut. Dan inilah saat Rodriguez mengklaim bahwa Perry akan melakukan pelecehan seksual terhadapnya, seperti diduga meraih kakinya tepat di dekat area pribadinya, dan diduga mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Rodriguez mengklaim peran-peran untuknya mulai hilang setelah ia menolak pendekatan itu. Gugatan menyebutkan karena Tuan Rodriguez menolak pendekatan dan pelecehan seksual Tuan Perry tidak mempekerjakannya untuk medias Halloween, meski ada pembicaraan soal peran baru untuk Rodriguez. Insiden kunci lain dalam pengaduan terjadi November 2018 di rumah Perry. Menurut Rodriguez, Tuan Perry mengikuti Tuan Rodriguez ke dapur. Tuan Perry memeluk erat Tuan Rodriguez dan berulang kali menyuruhnya menunggu sambil mencoba membuka ikat pinggang celana Tuan Rodriguez. Pengaduan menyebut Perry diduga meraba genital Rodriguez. Lalu Rodriguez menolak dan mencoba melepaskan diri. Saat itu, kata Rodriguez, Perry mencoba menyuapnya dengan $5.000. Dan dia juga menuduh ada pendekatan tidak diinginkan lainnya, di mana Perry diduga mencoba menyuapnya lagi. Tapi kemudian ada pesan teks yang disisipkan dalam pengaduan itu, oke? Ini penting untuk gugatan ini. Saat membahas pembelaan Perry, ingat pesan-pesan ini. Saya rasa dia melakukan sesuatu yang spesifik di sini. Misalnya, dalam pengaduan ada pesan dari Perry ke Rodriguez. Saya belum dengar kabar darimu. Saat Rodriguez minta maaf, Perry menjawab, aku layak dapat pesan sebulan sekali. Ada pesan seperti, selamat malam, persetan. Aku ingin memberimu banyak hal. Kamu hanya mengirim pesan saat ada sesuatu. Pesan tersebut berkata, tidak, kamu sibuk, aku cuma menyapa seperti teman-temanku. Akhirnya, dia mengaku tak pernah mendapat pekerjaan tambahan dari Tyler Perry. Jadi gugatan tersebut menyatakan bahwa Rodriguez memutuskan untuk maju pada tahun 2025 setelah mengetahui adanya gugatan serupa yang diajukan oleh aktor Derek Dixon. Ini juga merupakan sesuatu yang sudah kami bahas di Sidebar. Dixon mengajukan gugatan senilai $260 juta di California, menuduh Tyler Perry melakukan pelecehan seksual quid pro quo dan penyerangan. Tim hukum Perry kini melawan keras, menyebut ini upaya mengeruk uang yang gagal. Dixon dan Rodriguez juga disebut memakai pengacara yang sama. Dan tak lama setelah gugatan Mario Rodriguez menjadi publik, Rodriguez mengunggah sebuah video yang membahas keputusannya untuk angkat bicara. Dengarkan apa yang dia katakan. Ini adalah sebagian dari videonya. Halo semuanya. Saya ingin memberi kabar tentang berita yang saya sebutkan beberapa hari lalu. Saya ingin berbicara sedikit kepada kalian tentang pelecehan dan penyerangan seksual serta mengapa orang-orang tetap diam. Untuk waktu yang lama, teman-teman, saya tidak ingin mengatakan apa-apa. Saya ingin jelaskan kenapa saya tidak mau bicara. Namun saat itu terjadi, saya malu. Saya tahu karena penghakiman dan pertanyaan yang akan mulai diajukan orang-orang, seolah-olah mereka akan menyalahkan saya hanya karena saya ada di sana. Ya, saya merasakan semua itu, teman-teman. Ketika seorang sutradara besar, seseorang yang sangat berpengaruh dan dikenal semua orang, mengundang saya ke rumahnya untuk membicarakan peran dan proyek yang sedang ia tulis. Saya berkata pada diri sendiri seperti, wah, semua impian saya sedang menjadi kenyataan saat ini. Kesempatan saya benar-benar ada di depan mata sekarang. Begitu banyak kegembiraan yang mengalir di tubuh saya. Lalu teman-teman itu pun terjadi. Batasan saya dilanggar. Kamu merasa orang ini merasa punya kekuasaan atas dirimu karena situasi dan kesempatan yang ada di depanmu. Dan kemudian kamu dan bagaimana rasa takut bisa membuatmu diam dan tetap bungkam. Ya, saya diam terlalu lama. Dan saya hanya ingin mengatakan, saya sungguh minta maaf kawan, karena jika saya angkat bicara lebih awal, mungkin saya bisa menyelamatkan seseorang yang mungkin mengalami hal ini setelah saya. Saya hanya ingin meminta maaf atas hal itu, siapapun orangnya. Hal itu bisa berhenti pada saya jika saya mengatakan sesuatu. Tapi saya benar-benar minta maaf. Dan sekarang saya angkat bicara, mengungkapkannya, dan yang paling penting, membicarakannya. Kalau begitu, biarlah begitu.
Dan saya ingin meminta maaf sekali lagi teman-teman karena saya benar-benar tidak bisa membicarakan lebih dari apa yang sudah saya bicarakan sekarang. Tapi saya akan segera memberi kabar terbaru kepada kalian tentang seluruh situasi yang terjadi secara rinci. Jadi tetap pantau terus. Dan terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan saya. Saya sangat menghargainya. Oke, jadi mengingat semua itu, sekarang mari kita bahas tanggapan hukum Perry. Jawabannya, dalam gugatan, penggugat menguraikan semua dugaan fakta dan klaim serta dasar gugatan terhadap tergugat. Jawaban adalah tanggapan hukum formal di mana tergugat mengakui atau menyangkal informasi dalam gugatan serta menguraikan pembelaan afirmatif, yaitu jika terbukti penggugat tidak bisa menang. Saya akan membahas lebih lanjut tentang pembelaan afirmatif. Namun sebelumnya, saya perlu menyampaikan pernyataan pendahuluan yang mengejutkan dari jawaban itu. Kutipan, gugatan penggugat adalah upaya mengeruk uang senilai 77 juta dolar. Penggugat mengarang cerita berdasarkan kebohongan, penyesatan, dan klaim aneh selama 1 dekade yang tidak memiliki dasar fakta atau hukum serta tidak berbobot. Penggugat memanipulasi sistem peradilan sebagai upaya terakhir untuk memeras Perry demi mendanai gaya hidup borosnya setelah bertahun-tahun mencari Perry demi uang. Setelah mendapat peran sangat kecil di satu film Perry 10 tahun lalu, penggugat berulang kali menjadikan Perry sebagai celengan pribadinya, memohon bantuan keuangan untuk mobil, apartemen, layanan medis, dan tagihan yang belum dibayar. Sementara itu, penggugat terus mendesak agar diundang menghabiskan waktu bersama Perry di rumahnya, dalam perjalanan, acara, dan makan malam mewah. Rodriguez yang terdesak butuh uang berulang kali memanfaatkan kemurahan hati Perry dengan persahabatan palsu sampai Perry akhirnya berhenti menuruti eksploitasi penggugat pada 2025 setelah permintaan bantuan keuangan berulang tak ditanggapi. Kesal kehilangan sumber uang, penggugat menyebar cerita palsu bahwa hubungan mereka bukan atas suka sama suka. Ia memutarbalikkan alasan pembayaran untuk memicu kehebohan media demi mendapatkan uang dan sorotan publik. Ini bukti niatnya memakai gugatan palsu untuk menipu demi jutaan dolar. Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang digabungkan secara curang, Lionsgate, yang tidak memiliki hubungan kerja dengan Perry atau penggugat dan tidak mengetahui pelanggaran yang dia tuduhkan terjadi, dengan satu-satunya tujuan untuk menghancurkan keberagaman yang lengkap. Para tergugat telah mengajukan pemberitahuan pemindahan bersama jawaban ini. Itu mungkin tentang yurisdiksi keberagaman, yaitu salah satu cara pengadilan federal menangani kasus. Kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang saya ingin membahas jawaban yang diajukan para tergugat. Oke? Perry kini dengan tegas membantah pernyataan palsu dan distorsi fakta dari para penggugat, serta mengajukan penolakan umum dan pembelaan afirmatif atas tuduhan dalam gugatan ini. Jadi, narasi yang benar-benar berbeda dari tuduhan dalam gugatan, kan? Hal pertama yang saya pikirkan adalah apakah Tyler Perry memiliki pesan teks lain, komunikasi lain, mungkin saksi-saksi lain, untuk membuktikan klaim bahwa Rodriguez mengada-ada dan menumpang padanya. Hal ini menarik untuk dipikirkan. Sekarang, dari sini, dokumen resmi ini melakukan hal yang sering kita lihat. Sesuai dengan hukum acara perdata California, Perry menyangkal, baik secara umum maupun khusus, setiap dan seluruh tuduhan, hal, atau fakta yang terdapat dalam gugatan penggugat dan setiap serta seluruh dasar gugatan di dalamnya. Dan omong-omong, ini juga menarik. Perry menyangkal bahwa Rodriguez mengalami cedera, kerugian, atau kehilangan apapun untuk tujuan ganti rugi, kan? Pembayaran uang. Rodriguez menggugat karena sakit fisik, kecemasan, nyeri tubuh, PTSD, kerusakan reputasi, dan penderitaan emosional. Namun Perry membantahnya. Anda akan lihat bagaimana dia menyangkalnya. Kita akan bahas nanti. Sekarang Perry mengajukan pembelaan afirmatif dan alasan mengapa kasus ini tak boleh dilanjutkan. Pertama, Anda sering melihat yang satu ini di hampir setiap jawaban
hampir setiap kasus yaitu kegagalan untuk menyatakan dasar gugatan. Intinya, meski semua isi gugatan dianggap benar, tidak ada klaim yang layak di sini. Tidak ada dasar gugatan yang layak di mana Rodriguez belum menguraikan cukup untuk mendukung klaim penganiayaan, klaim penyerangan, klaim penimbulan tekanan emosional secara sengaja, atau klaim kelalaian dalam mempekerjakan, bahwa dia belum memenuhi persyaratan hukum. Pembelaan afirmatif kedua, tidak ada cedera atau kerugian. Ini mirip dengan yang saya katakan sebelumnya, tapi Perry berargumen Rodriguez tak mengalami akibat dari perbuatan yang dituduhkan, terlepas apakah bisa dikaitkan pada Tyler Perry atau tidak, sehingga Perry tidak bertanggung jawab. Ini sudut pandang hukum yang menarik. Kadang Anda melihatnya dalam analisis kausalitas yang akan kita bahas nanti. Sebagai contoh, Anda bisa mengatakan, bukti menunjukkan penggugat memang menderita PTSD. Tapi argumen tandingannya adalah Anda bukan penyebabnya, Anda tidak menyebabkan itu. Bisa saja itu berasal dari hal lain, X, Y, dan Z. Mereka tidak membuktikan bahwa Anda adalah penyebabnya. Jadi ini hanya sesuatu yang perlu diingat di sini. Pembelaan afirmatif ketiga adalah biaya pengacara. Kali ini agak berbeda karena Perry kembali menganggap gugatan ini tidak berdasar. Sekarang dia harus mencari pengacara dan membayar untuk melawan ini, dan berargumen bahwa biaya itu seharusnya diganti. Meskipun sering ditemui dalam banyak gugatan, saya pribadi belum pernah melihat hal itu dijadikan pembelaan afirmatif dalam kategori tersebut. Biasanya pembelaan afirmatif seperti tidak menyatakan klaim atau ada ketentuan daluarsa sehingga kedaluarsa dengan menganggap semuanya benar. Kasus ini tak bisa dilanjutkan secara hukum karena Anda tak punya legal standing, yang berarti Anda tak berhak menuntut. Namun, mungkin aturan menurut hukum California berbeda dan perlu dicantumkan di sana. Saya kurang yakin, mungkin ada yang bisa jelaskan di komentar. Keempat, Anda gagal menyatakan fakta yang cukup untuk mendapatkan ganti rugi hukuman. Tyler Perry berpendapat bahwa Rodriguez kurang menjelaskan fakta untuk mendukung ganti rugi hukuman yang bisa sangat mahal. Anda membahas hukuman tergugat dan ganti rugi karena tergugat berargumen bahwa Rodriguez belum membuktikan Perry bertindak dengan niat jahat, penindasan, atau penipuan yang diperlukan. Sekali lagi, bahkan jika menganggap semua yang ada di situ benar, saya penasaran apakah hakim akan mengizinkan Rodriguez mengubah gugatan jika pengadilan setuju dengan Tyler Perry. Kita lihat saja nanti. Pembelaan afirmatif kelima adalah persetujuan. Ini sangat menarik. Tertulis, kutip, sambil membantah tuduhan dalam gugatan soal dugaan kontak, gugatan dan dasar gugatan yang disebutkan dibatalkan karena penggugat sudah menyetujui setiap kontak oleh Perry. Sepertinya mereka menutupi semua kemungkinan di sini. Saya sempat bertanya-tanya tentang hal ini ketika pertama kali membahas kasus ini karena melihat pesan-pesan teksnya, dan saya tahu kita hidup di zaman AI, segala sesuatu bisa direplikasi, dibuat-buat. Saya tidak melihat tuduhan itu di sini dan membuktikannya cukup sulit. Tapi biasanya sulit mengatakan kamu tidak mengirim pesan itu atau itu palsu. Jadi bagaimana kamu menjelaskan pesan-pesan ini? Apakah akan sulit untuk menyangkal dugaan ketertarikan Perry atau hubungan yang tampak dengan Rodriguez? Sekali lagi, itu hanya dugaan. Perry, kamu tahu, dia sedang mempertahankan haknya di sini. Dia tidak mengatakan, ya saya mengakui apapun, ya saya mengakui ada kontak. Dia tidak mengatakan itu. Biarkan penggugat di sini Rodriguez yang membuktikannya. Beban pembuktian ada padanya. Tapi ini menarik karena dia seolah-olah sedang menutupi semua kemungkinan. Apakah dia harus mengatakan, oke, ya memang ada kontak pribadi dalam bentuk tertentu, tapi semuanya atas dasar suka sama suka. Jadi daripada menyangkal secara langsung, kamu tahu, daripada mengatakan saya tidak pernah mengundangnya ke rumah saya tidak pernah menyentuhnya, semua itu bohong, apakah ada kemungkinan dia akan mengatakan, ya dia memang datang ke rumah. Ya, saya menyentuhnya, tapi dia setuju dan semuanya atas dasar suka sama suka. Menarik untuk dipikirkan. Pembelaan afirmatif keenam adalah kegagalan mengurangi kerugian, dan ini umum dalam gugatan. Jadi pada dasarnya menurut hukum, terkadang penggugat, ya orang yang menggugat, punya kewajiban untuk menghindari kerugian tertentu. Jangan memperburuk situasi untuk diri sendiri dan berharap akan mendapatkan lebih banyak uang. Anda akan mendapatkan lebih banyak ganti rugi.
ada kewajiban untuk membatasi kerugian Anda. Anda wajib memitigasi kerugian. Contoh klasiknya saya pelajari di sekolah hukum, misalnya sengketa properti. Jika penyewa secara ilegal memutus kontrak dan pemilik menuntut, pemilik tetap wajib secara hukum mencari penyewa pengganti. Anda tidak bisa dengan sengaja membiarkan apartemen itu kosong dan berkata, "Lihat, saya kehilangan semua uang ini setiap hari." Tidak, Anda punya kewajiban untuk mencoba memitigasi, membatasi kerugian Anda. Intinya, Perry bilang, Rodriguez tidak melakukannya. Pembelaan afirmatif ketujuh, penyebab alternatif terdekat. Hal ini sudah saya bahas sebelumnya. Intinya, cedera atau kerugian penggugat tidak langsung disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Perry. Sekarang, penyebab terdekat, penyebab langsung, adalah melakukan sesuatu yang benar-benar menyebabkan kerugian. Sudah dapat diperkirakan bahwa apa yang Anda lakukan bisa menyebabkan kerugian ini. Dan apa yang Anda lakukan berperan besar dalam terjadinya kerugian tersebut. Pembelaan afirmatif ke-8 adalah laches, istilah hukum. Misalnya, Rodriguez memang punya klaim sah. Masalahnya, menurut laches, dia diduga menunggu waktu yang tidak wajar sebelum mengajukan gugatan ini. Ini tidak adil bagi Tyler Perry untuk membela diri, karena masalahnya bukan klaim yang sudah kedaluarsa atau terlalu lama diajukan. Masalahnya adalah keterlambatan dalam mengajukan gugatan menjadi masalah, karena sekarang hal itu dianggap tidak adil bagi tergugat dalam beberapa hal. Jika pengadilan mempertimbangkan hal ini, Rodriguez harus menjelaskan kenapa ia baru mengajukan klaim sekarang. Sudah disebutkan, mungkin karena gugatan Dixon dan dia nyaman melangkah, patut dipikirkan. Pembelaan afirmatif ke-9. Perilaku tidak keterlaluan. Jadi, perilaku yang dituduhkan kepada tergugat Perry tidak memenuhi standar yang diperlukan sebagai sesuatu yang sangat ekstrim atau keterlaluan hingga melampaui batas kesopanan. Apa artinya ini? Ini tampaknya terkait gugatan atas tindakan yang sengaja menyebabkan tekanan emosional. Pada dasarnya, perilaku yang dituduhkan tidak mencapai tingkat perilaku yang sangat ekstrem untuk membenarkan gugatan tersebut karena untuk alasan hukum khusus itu, yaitu perbuatan sengaja menimbulkan tekanan emosional, memang cakupannya bisa luas. Ya, itu mencakup banyak perilaku, tapi harus memenuhi ambang batas tinggi. Kita bicara perilaku yang sangat buruk. Pembelaan afirmatif ke-10, tanpa tekanan emosional. Oke, kembali ke ide awal, penggugat tak dapat membuktikan Perry melakukan tindakan yang menyebabkan tekanan emosional, karena tuduhan pelecehan dan pelanggaran lainnya palsu dan dibuat-buat. Sudah jelas, ini tentang gugatan tekanan emosional yang disengaja. Pembelaan ke-11 adalah niat. Gugatan dan semua alasannya dibatalkan karena Perry tidak memiliki niat atau kesalahan yang diperlukan. Jadi ini berkaitan dengan unsur-unsur dari gugatan tersebut. Jelas, penimbulan tekanan emosional secara sengaja. Jadi jika Perry memang menyebabkan Rodriguez mengalami tekanan emosional, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia tidak melakukannya secara sadar. Dia tidak melakukannya dengan niat. Ini juga terkait gugatan pelecehan seksual dan penganiayaan yang mengandung unsur niat, bukan? Dalam gugatan tertulis, para tergugat bertindak jahat dan curang dengan niat buruk melukai penggugat, motif tidak benar, serta mengabaikan hak penggugat secara sadar. Ini juga mendukung ganti rugi punitif. Pembelaan afirmatif ke-12 pelepasan hak. Perry berargumen tuntutan itu tidak berlaku karena Rodriguez secara sukarela melepaskan hak atau keistimewaannya. Ini belum jelas bagi saya bagaimana diterapkan di sini, mungkin menunggu untuk menggugat. Biasanya ini terjadi pada sengketa kontrak, bukan? Ada pengesampingan, asumsi risiko. Pembelaan afirmatif ke-13 itikat buruk. Perry menyatakan tuntutan ini gugur karena Rodriguez juga bukan pihak tak bersalah. Bahwa Perry seharusnya tidak perlu membayar jika, misalnya, Rodriguez adalah pelaku yang buruk. Dalam hal itikat buruk, kamu sempat mendengar tuduhan-tuduhan itu dari Perry dalam pernyataan awalnya. Jadi, menurut saya, itulah arah yang dia tuju. Pembelaan afirmatif ke-14, kehati-hatian wajar. Sekarang, tergugat Perry selalu melakukan kehati-hatian yang wajar terkait setiap tindakan,
perilaku, atau hal lain yang dituduhkan dalam gugatan penggugat. Nah, kenapa mengatakan itu? Perry berargumen, menurut saya, bahwa semua tindakannya sudah sesuai aturan tanpa kelalaian atau kesalahan. Saya menjalankan tugas saya. Pembelaan ke-15 afirmatif, sebab pengganti dan atau sebab campur tangan. Kembali ke topik sebab akibat. Jadi, di sini lagi, Perry mengklaim bahwa setiap kerugian yang dialami oleh Rodriguez adalah akibat dari tindakan campur tangan atau tindakan pengganti oleh orang lain, bukan dirinya. Perry tidak bertanggung jawab kepada Rodriguez. Jadi, setidaknya ada tanggung jawab bersama atas penyebab kerugian yang dialami Rodriguez, dan itu mengurangi tanggung jawab hukum Perry di sini, sehingga dia hanya perlu membayar sebagian dari ganti rugi. Pembelaan afirmatif ke-16, tanggung jawab terpisah untuk kerugian non-ekonomi. Hampir sama di sini. Secara hukum, jika ada tanggung jawab bersama atas kesalahan dan kerugian. Para tergugat, oke, berbagi tanggung jawab itu dalam hal membayar ganti rugi, tetapi secara terpisah, bukan secara bersama-sama, artinya setiap tergugat hanya bertanggung jawab atas kerugian sesuai dengan proporsi kesalahan mereka masing-masing. Tidak semua orang membayar $1 juta, tapi hanya katakanlah 10%, 25% sesuai tingkat kesalahan mereka. Ke-17 pembelaan afirmatif, tanpa cedera atau kerugian. Tergugat Perry membantah penggugat mengalami cedera atau kerugian, serta menolak tanggung jawab atas dugaan tersebut. Itu sudah jelas. Lanjut ke pembelaan afirmatif ke-18, cedera dan kerugian yang diduga dialami penggugat seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh kondisi yang sudah ada sebelumnya atau kondisi atau faktor lain yang berkontribusi atau terjadi bersamaan, termasuk peristiwa yang terjadi sebelum atau setelah kejadian yang menjadi dasar tuduhan dalam gugatan penggugat. Hal ini kembali relevan saat membahas PTSD, tekanan emosional, dan penderitaan mental. Sekali lagi, disebutkan ini bukan salah Perry, ada faktor lain penyebabnya. Pembelaan ke-19, pencadangan hak. Penyelidikan tergugat atas tuduhan penggugat masih berlangsung. Oleh karena itu, tergugat berhak untuk mengajukan pembelaan afirmatif tambahan. Dia tidak melepaskan hak apapun. Oke, itu pembelaan afirmatifnya. Sekarang saya ingin lanjut ke bagian berikutnya, yaitu pernyataan niat untuk memindahkan. Perry dan Lionsgate ingin memindahkan kasus dari Pengadilan Negara Bagian California ke federal sebagai langkah strategis. Yurisdiksi berbeda bisa berarti lebih banyak pilihan hakim, pengadilan atau forum yang lebih menguntungkan, kelompok juri yang lebih besar, atau lokasi yang lebih netral. Dan Perry mungkin beralasan bahwa California bukan tempat yang tepat untuknya karena tempat tinggal utamanya ada di Georgia. Namun, kamu harus memenuhi syarat, misalnya sengketa di sini nilainya di atas $1.000. Kamu bisa memenuhinya dengan kerugian yang ada dan berurusan dengan warga negara bagian yang berbeda, seperti Rodriguez dari California dan Perry dari Georgia. Dalam kasus Dixon, hakim memerintahkan kasus dipindahkan dari pengadilan federal California ke federal Georgia. Jadi, seperti itulah tanggapan besar dari Tyler Perry. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya dalam kasus ini. Kami akan terus mengikuti perkembangannya di Sidebar, tapi itu saja yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform lain. Anda juga bisa menonton kami di Peacock NBC, termasuk episode Sidebar. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, atau acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat, 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.